Halo, kenalin nama aku Salma Alparici dengan NIM 2209050556. Dan aku merupakan salah satu peserta magang MBKM Mitra USU Mitra BPJS Ketenagakerjaan dengan nama mentor Bang Habib Falevi dan ditempatkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Di video kali ini aku membahas tentang JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja. JKK sendiri adalah salah satu jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana fokus pembahasan di video kali ini akan mencakup manfaat detail, skema iuran, batasan kecelakaan kerja, penyakit akibat kecelakaan kerja, alur klaim, contoh kasus nyatanya, serta klarifikasi mitos yang sering beredar di masyarakat terkait JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Sebelum masuk, kita harus tahu sendiri dulu apa sebenarnya JKK. JKK adalah perlindungan atas risiko kerja. Risiko ini mencakup kecelakaan fisik dan penyakit yang timbul karena pekerjaan. JKK berlaku sejak pekerja berangkat dari awal kerja hingga kembali ke rumah melalui jalur yang wajar. Perlindungan tidak melihat jenis kontrak, formal dan informal itu sama. Baik PU dan BPU juga sama. Nah, cakupan peserta menerima upah ataupun PU, ini mencakup semua pekerja yang menerima gaji rutin dari pemberi kerja. Iuran menjadi kewajiban pemberi kerja. Untuk peserta bukan penerima upah atau PPU, ini mencakup pekerja mandiri. Contohnya kayak pedagang, petani, nelayan, ojek online hingga freelancer. Dan iurannya dibayar sendiri oleh peserta. JKK sendiri memiliki beberapa manfaat, utamanya adalah perawatan medis tanpa batas biaya, di mana BPJS menanggung seluruh biaya sesuai indikasi medis, dan tidak ada batas plafon atau batas biaya yang ditanggung. Sementara itu, santunan sementara tidak mampu kerja akan diberikan ketika peserta tidak bisa bekerja akibat kecelakaan. Besaran 100% untuk upah untuk 6 bulan pertama, dan dilanjutkan 50% hingga sembuh. Lalu, ada juga santunan cacat, di mana ketika cacat sebagian dibayar sesuai persentase anggota tubuh, dan cacat total tetap dibayar penuh sesuai ketentuan. Lalu ada juga santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Nilainya dapat mencapai puluhan juta rupiah, dan diberikan kepada ahli waris yang berwenang oleh si kecelakaan kerja. Lalu juga ada beasiswa pendidikan, di mana beasiswa ini akan diberikan kepada 2 anak peserta, berlaku jika peserta meninggal atau catat total tetap akibat kecelakaan kerja, dan manfaat berlaku hingga jenjang pendidikan tinggi di strata 1 atau sarjana. Lalu, ada juga skema iuran untuk JKK. Untuk PU atau pemberi upah, iuran berdasarkan tingkat resiko pekerjaan. Untuk resiko sangat rendah itu sebesar 0,24% dari upah, untuk resiko rendah 0,54% dari upah, resiko sedang 0,89% dari upah, resiko tinggi 1,27% dari upah, resiko sangat tinggi itu 1,74% dari upah, dan semuanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sementara untuk BPU atau bukan penerima upah, iuran nominalnya itu tetap. Besarannya disesuaikan dengan risiko pekerjaan. Rata-rata mulai dari belasan ribu rupiah. Nilai ini jauh lebih kecil dibanding dengan potensi biaya kecelakaan. Lalu apa sih sebenarnya batasan definisi kecelakaan kerja yang ditanggung oleh JKK? Kecelakaan kerja yang ditanggung yang dimaksud adalah kecelakaan yang terjadi di lokasi kerja, kecelakaan saat menjalankan tugas dari atasan, kecelakaan saat perjalanan berangkat atau pulang kerja melalui rute yang wajar, kecelakaan saat lembur atau dinas luar, hingga kecelakaan akibat alat kerja atau lingkungan kerja. Lalu, ada juga penyakit akibat kerja atau PAK. PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh paparan kerja jangka pendek atau jangka panjang. Harus ada hubungan sebab akibat dengan pekerjaan. Biasanya, penyakit akibat kerja ini sering ditemukan oleh pekerja yang bekerja di laboratorium. Contoh nyata PAK adalah gangguan paru akibat debu industri, gangguan pendengaran akibat kebersihan mesin, penyakit kulit akibat bahan kimia, hingga nyeri otot kronis akibat posisi kerja berulang. PAK dijamin JKK jika dibuktikan secara medis dan administratif. Lalu ada beberapa syarat untuk klaim JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Pertama, peserta harus terdaftar dan aktif. Kedua, iuran dibayar rutin. Ketiga, kecelakaan dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam. Keempat, dokumen harus lengkap. Kelima, surat keterangan kecelakaan kerja. Keenam, ada identitas peserta. Dan terakhir, harus ada kronologi kejadian. Lalu ada beberapa cara untuk klaim JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Laporkan kejadian ke pemberi kerja atau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Peserta dirujuk ke fasilitas kesehatan mitra. Gunakan JKK sejak awal perawatan. Biaya langsung ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan santunan dibayarkan setelah verifikasi.
Contoh kasusnya, ada seorang buruh bangunan jatuh dari tangga saat bekerja, mengalami patah tulang dan tidak bisa bekerja selama 2 bulan. Nah, karena kecelakaan ini, sang buruh bangunan, biaya operasi dan rawat inap ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan selama masa pemulihan, ia berhak menerima santunan bulanan. Tanpa JKK, tentu biaya perawatan bisa melebihi penghasilannya selama setahun. Lalu beberapa mitos dan fakta yang sering sekali beredar yang bersinggungan langsung dengan JKK atau Jaminan Kesehatan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, hanya ada mitos bahwa menyebutkan JKK hanya untuk pekerja pabrik. Sementara faktanya, semua jenis pekerjaan itu bisa dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan selama mendaftar sebagai segmen Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Mitos kedua, kecelakaan di jalan pulang tidak ditanggung. Sementara faktanya, ditanggung jika dalam perjalanan kerja melalui rute yang wajar dan dapat dibuktikan dengan kronologis. Yang terakhir, ada mitos klaim JKK lama dan rumit. Faktanya sebenarnya proses lebih cepat jika syarat terpenuhi dan peserta aktif selama minimal 3 tahun masa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan kerja berbasis resiko. Resiko kerja tidak bisa dihindari, biaya kecelakaan kerja sangat tinggi, sementara iuran JKK sangat kecil dibanding manfaatnya. Pastikan kamu terlindungi sebelum resiko terjadi. Terima kasih.